warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan yang terbaik berupa kenikmatan, yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari dalam 5 kali waktu kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat. Sudahkah kita bergegas ketika suara azan itu berkumandang? Ataukah selama ini suara azan hanya dijadikan sebagai pertanda waktu, perubahan antara pagi, siang, sore, ataupun malam? Atau mungkin suara azan hanya sebagai tanda bahwa oh azan, sholatnya nanti aja lah. Atau mungkin hanya sekedar oh sudah azan, cukup tahu saja, namun sholat diabaikan. Sahabat-sahabatku, betapa pentingnya sholat itu. Ketika kita tahu makna dan manfaat ibadah itu, karena sholat merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik. Ketika kita punya masalah, kita bisa bersujud kepadanya, menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Allah. Ketika kita memiliki cobaan yang begitu besar, kita menerima dengan tulus ikhlas dan mengkhusyukkan sholat kita. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya hal yang demikian itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat-sahabatku, psikolog terhebat adalah Allah, konselor terhebat adalah Allah, maka solusi terbaik datangnya hanya dari Allah. Dalam surat Al-Alaq ayat 19, dalam potongan ayat tersebut, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasjud waqtarib. Sujudlah maka aku dekat. Ketika kita perbanyak bersujud, maka Allah semakin dekat dengan kita. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin dipermudah segala urusan kita. Semakin kita perbanyak ibadah sholat, semakin ringan beban hidup kita. Sahabat-sahabatku, ibarat kita bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, kita dekat dengan atasan. Maka apa yang selama ini bisa terjadi? Selama ini di lapangan, orang-orang yang dekat dengan atasan, maka dipermudah urusannya. Begitu juga ketika kita sebagai mahasiswa, kita dekat dengan dosen, maka bisa jadi urusan kita untuk menjadi asisten dosen dipermudah. Urusan kita untuk mengerjakan skripsi, tesis, ataupun disertasi juga dipermudah. Begitu juga ketika kita dekat dengan Allah. Masya Allah, begitu banyak kemudahan-kemudahan yang datang secara tiba-tiba. Sahabatku, ketika kita merasa
hidupku seperti ini aja, masalahku gak selesai-selesai. Tenang, pikirkan, apakah sholatku sudah sempurna? Apakah aku sering menunda sholat? Atau mungkin ketika aku sholat, aku belum menggunakan tumakninah. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, begitu luar biasanya keajaiban-keajaiban yang akan datang ketika kita memprioritaskan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan Ramadan ini, mari kita perbaiki sholat kita, khusyukkan sholat kita, tepat waktu kita dalam menjalankan sholat, jangan ditunda-tunda. Dan ketika kita sholat, mari kita sholat dengan tumakninah, jangan tergesa-gesa. Semoga kemudahan dalam kehidupan kita selalu mengiringi langkah-langkah kehidupan kita dengan keberkahannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.